Oke, jadi sepertinya settingan kita di Heroku sudah beres. Sekarang kita kembali ke kodenya kita. Oke. Ada satu hal yang perlu saya garis bawahi adalah seperti saya bilang kemarin, setiap platform misalkan kita deploy ke VBS atau kita deploy ke Heroku misalkan, ataupun kita deploy misalkan ke App Engine atau apapun, itu punya cara sendiri-sendiri ya. Artinya mereka tuh memerlukan konfigurasi sendiri-sendiri gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya deploy itu yang semuanya tuh bisa deploy di mana aja, nggak bisa seperti itu. Nah, sama juga dengan yang Heroku ini. Untuk Heroku ini kita perlu beberapa persiapan teman-teman, oke? Jadi ketika kita upload source code-nya kita ke Heroku, maka Heroku akan membaca dari file konfigurasi yang kita berikan nanti. Setelah itu dia akan menjalankan web server yang kita perintah yang akan kita berikan untuk menjalankan web server gitu loh. Sedangkan kita tahu bahwa web servernya Django yang kita pakai itu manage.py run server itu adalah web server untuk development, bukan untuk production ready, oke? Jadi kita perlu install sebuah web server yang nanti akan dijalankan sama Heroku ketika kita mengupload filenya kita ke Heroku gitu loh. Ada banyak pilihan web server yang kita bisa pakai, dan ada satu yang paling sederhana dan yang paling gampang menurut saya digunakan, itu adalah namanya Gunicorn. Jadi WSGI HTTP server yang dibuat dengan Python, teman-teman. Meskipun dia sederhana, dibuat dengan Python, namun dia ini production ready dan pastinya lebih baik dari web server bawaan Django yang kita pakai sehari-hari gitu loh. Jadi kita akan pakai ini. Caranya adalah kita tinggal install aja di aplikasi kita. Ya, misalkan seperti ini, kita tinggal install aja pip. Mana dia? Pips install Gunicorn. Seperti itu. Sekarang sudah terinstall. Karena kita menggunakan Gunicorn, maka kita perlu menambahkan juga dia ke requirement-nya kita, ya kan? Kita tinggal masukin dia ke requirement-nya kita. Gitu loh. Kita menggunakan Gunicorn versi 20.04. Gunicorn ini adalah web server, teman-teman. Jadi WSGI HTTP server gitu loh. Apa itu WSGI? Nah, teman-teman bisa lihat kan, di website kita ini ada dua file, ASGI dan WSGI, gitu kan? Si Django ini di production tuh nggak bisa langsung jalan sendiri, gitu loh. Jadi dia tuh perlu sebuah interface antara web server dengan si Django-nya. Jadi kayak penghubung antara Django dengan web servernya gitu loh. Nah, karena kita menggunakan Gunicorn, yaitu merupakan sebuah WSGI HTTP server, maka kita akan menggunakan file WSGI ini. Jadi di sini gunanya file WSGI itu, gitu loh. Jadi WSGI itu singkatan dari Web Server Gateway Interface, teman-teman. Jadi sekarang kita sudah install, kita coba ya, kita jalanin si Django-nya kita dengan Gunicorn. Jadi gampang, Gunicorn. Terus kita masukin nama proyeknya dan file WSGI-nya. Jadi website.wsgi. Website itu adalah nama proyeknya kita, pastinya kan tempatnya ya kan, dia kan di dalam folder website. Terus WSGI ini adalah file WSGI-nya kita, gitu loh. Ya kan di sini. Jadi website WSGI. Jadi kita enter. Nah, dia jalan di port 8000. Coba kita lihat. Jadi sama aja gitu loh. Cuman si Gunicorn ini adalah web server yang lebih production ready gitu loh. Tadi saya lihat seperti ini. Ini homepage-nya kita itu 404 itu ya. Jadi kita rubah aja. Jadi biar ketika kita localhost 8000, kita itu langsung melihat si to-do-nya kita, oke? Jadi kita ganti dulu di bagian URL-nya. Yang ini. Jadi kita hilangin aja si to-do ini. Kita save. Terus kita restart servernya. Jadi ketika kita buka langsung ke localhost 8000, itu langsung kelihatan si to-do-nya kita gitu loh. Jadi itu yang kita perlukan nanti untuk deploy ke Heroku maupun ke server lainnya nanti gitu. Jadi kita akan menggunakan Gunicorn sebagai web server utamanya kita. Jadi kita kan pakai Git. Jadi biar kita nggak otak-atik si masternya, saya akan buatkan dia tuh branch baru, di mana kita akan taruh semua konfigurasi yang berhubungan dengan Heroku di sana gitu. Oke, jadi ini saya simpan dulu, git status. Jadi kita ada dua perubahan, yaitu requirement.txt dan kita juga rubah URL-nya. Oke. Sekarang kita commit aja, commit added Gunicorn. Oke, jadi sekarang masternya kita sudah terupdate. Nah, sekarang kita buat branch baru namanya deploy to Heroku. Ya. Git checkout main branch deploy to Heroku atau deploy Heroku aja. Jadi
ini sebuah git command untuk membuat sebuah branch baru dari branch master misalkan, dari branch utama. Jadi kita check out sekaligus bikin branch baru. Udah, sekarang teman-teman lihat sekarang yang merah ini berarti artinya itu kita itu ada di branch deploy Heroku. Gitu loh. Sekarang kita siap mengkonfigurasi Django-nya kita ini untuk deploy di Heroku, teman-teman. Kita kembali ke misalkan ke setting ini, kita kembali ke Heroku. Jadi kita sudah tahu bahwa kita akan menggunakan database Postgres. Nah, pastinya kita perlu install dependensinya, library untuk supaya si Django ini bisa connect ke Postgres. Jadi kita install dulu. Jadi nama library-nya adalah psychopg2 -binary. Jadi kita install aja pip install psychopg2 binary. Gitu. Bisa aja kita pakai yang psychopg2, tapi itu artinya ketika kita install si psychopg2 library itu dia tuh perlu compile, dia perlu dependensi yang lain-lain gitu loh. Jadi yang binary ini kita pakai dia tuh udah jadi. Jadi kita tinggal install, kita nggak perlu apa-apa lagi, dia tuh udah jadi, siapa pakai gitu loh. Gitu. Nah, ini ya sudah selesai install. Satu lagi bukan masalah sih, tantangan kita deploy ke Heroku adalah, jadi seperti video saya sebelumnya, di mana ada beberapa strategi untuk kita deploy, menggunakan static file di production ya. Nah, sayangnya untuk di Heroku ini, kita tuh nggak bisa, kita tuh nggak bisa split request itu dari dari untuk yang satu ke dinamis, yang satu ke static file itu kita nggak bisa seperti itu. Dan setelah saya baca-baca si dokumentasinya, si Heroku ini menyarankan kalau kita deploy Django di Heroku itu yang paling gampang itu kita pakai yang namanya library namanya white noise, teman-teman. Jadi coba terlihat ya. Jadi ini memudahkan kita untuk memanage static file kita itu di production, teman-teman. Tapi satu hal adalah, jadi ketika kita menggunakan white noise ini, itu static file-nya kita tetap dihandle sama Django, tetapi kita nggak ada pilihan. Karena kali ini kita nggak menggunakan CDN, kita juga nggak menggunakan server. Jadi kita ikutin aja apa yang disarankan sama si Heroku gitu loh. Jadi pertama kita install dulu si white noise ini. Kita install di sini, pip install white noise. Itu sudah saya install tadi. Terus kita ikutin gimana cara penggunaannya. Jadi kita tinggal tambahkan si white noise ini. Kita copy aja ini. Terus kita ganti, kita update sedikit settingannya kita di bagian mana dia, middleware. Kita tambahin di sini. Ini dia maksudnya kenapa saya membuat sebuah branch baru, karena konfigurasi ini khusus untuk kita deploy di Heroku. Misalkan kita deploy di server biasa, kita nggak perlu ini, makanya saya buatkan dia branch baru untuk supaya kita bisa konfigurasi khusus untuk Heroku, teman-teman. Jadi fungsinya si white noise ini adalah untuk mengarahkan nanti di production ketika kita request static file, maka si white noise ini yang handle nanti static filenya gitu loh. Kita save. Nah, sama karena kita menggunakan satu dependensi baru yaitu white noise, maka kita perlu menambahkannya itu ke requirement.txt. Jadi berapa versinya itu ya? Freeze white noise mana dia? Nah, ini dia 520. Jadi kita tambahkan dia ke requirement itu. Dan di bagian database yang ini, jadi setelah saya baca di dokumentasinya Heroku untuk deploy Django, terus kita menggunakan si DJ database URL, kita perlu menambahkan atau mengaktifkan konfigurasi SSL-nya buat database-nya. Karena database-nya kita kan nanti hanya bisa diakses melalui SSL gitu loh. Tinggal nambahin aja, terus save. Satu lagi hal penting yang kita perlu lakukan supaya kita bisa deploy ke Heroku adalah kita perlu membuat namanya proc file. Jadi sebuah konfigurasi, challenge kita tuh gimana cara kita tuh memberitahu Heroku, nanti kalau kamu deploy, jalankan command ini atau yang lainnya gitu loh. Jadi di sini di website ini yang di proyek kita buat file baru namanya proc file. Jadi seperti itu, proc file. Nah, di sini kita tuh kasih tahu si Heroku komen apa yang perlu dia jalankan untuk mengaktifkan servernya gitu loh. Jadi seperti ini kita perlu memberi namanya web, terus kita masukkan komen yang akan nanti kita perlu jalankan di production. Karena kita pakai Gunicorn, kita menggunakan Gunicorn, terus website.wsg, ya kan? Sama seperti yang kita tadi jalankan di lokal. Kita menggunakan Gunicorn sebagai web server untuk production sekarang ya. Seperti ini ya, dia jalan. Nah, begitu juga nanti di Heroku, kita minta si Heroku jalankan command ini untuk mengaktifkan Django-nya kita gitu loh.
Terus si profile ini kita juga bisa menambahkan gini. Jadi kan setiap kali kita push kodenya kita ke Heroku, kita juga perlu minta dia itu untuk menjalankan migrasinya. Ya kan? Teman-teman ingat kan gimana cara kita tuh menjalankan file migrasinya kita tuh di Django. Jadi misalkan aplikasinya kita sekarang sudah online, terus teman-teman menambahkan fitur baru, terus menambahkan model baru misalkan, terus perlu migrasi, maka ketika kita push kodenya kita perlu memberitahu bahwa jalankan file migrasi ini gitu loh. Artinya jalankan migrasi di Django. Itu kita bisa tambahkan di release namanya. Di release. Jadi setiap kali merilis perubahan baru, maka si Django si Heroku akan memanggil komen ini. Jadi komennya adalah untuk migrasinya kita itu Python needs.py migrate. Oke. Jadi kita cuma perlu dua ini. Yang web adalah kita kasih tahu si Heroku bahwa ini loh caranya kita mengaktifkan server Django-nya kita. Dan yang kedua, yang rilis, kita memberitahu Heroku bahwa setiap kali rilis jalankan komen ini, yaitu jalankan migrate. Dia tuh cuma perlu itu aja sebenarnya. Jadi kita update settingannya, terus kita sudah tambahkan dia sudah, terus kita juga sudah bikin profile ini yang perlu 2 komen yang kita harus jalankan nanti. Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya kita itu mengupload aplikasinya kita ini ke Heroku, ya kan? Nah seperti tadi teman-teman lihat di sini Heroku, nah di setting. Jadi si Heroku ini sudah memberikan kita sebuah alamat atau Git repository buat kita tuh mengupload aplikasinya kita gitu loh. Jadi kita tinggal mengkonfigurasi si Git-nya kita di aplikasinya kita di lokal itu untuk menambahkan si alamat ini sebagai repository remote-nya gitu loh. Jadi seperti ini. Clear. Kita clear aja dulu. Mungkin kita commit dulu ya. Kita status apa aja yang berubah. Jadi requirement-nya berubah, terus setting-nya berubah, sama kita namakan profile. Oke, kita commit dulu. Dia ini di branch deploy Heroku. Git add terus kita commit message-nya added fig for Heroku. Saya terbiasa bikin commit message itu pakai bahasa Inggris teman-teman. Ya, bukannya sombong, cuman lebih gampang aja gitu loh. Sekarang kita tinggal menambahkan si repository yang sudah dikasih oleh sama Heroku itu ke Git-nya kita. Jadi dengan caranya itu adalah git remote add Heroku. Jadi Heroku ini nama originnya kita, ya kan teman-teman tahu adanya origin kan. Jadi git remote add origin GitHub misalkan. Sekarang kita namakan origin baru namanya Heroku. Jadi git remote add Heroku. Terus kita kasih linknya. Nah, udah. Sekarang udah beres. Sekarang kita coba lihat konfigurasi Git-nya kita ya. Jadi nano.git.config. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa lihat apa yang barusan kita lakukan itu. Jadi di sini yang origin ini adalah originnya kita, yaitu yang di GitHub ya. Jadi yang barusan kita komen Git yang barusan kita itu eksekusi itu artinya dia tuh menambahkan remote baru yang namanya Heroku dengan lokasinya itu adalah lokasi yang sudah diberikan sama Heroku. Itu loh. Jadi biar sekedar teman-teman tuh tahu aja apa sih maksudnya dari komen yang barusan saya eksekusi untuk Git. Gitu. Jadi supaya kita bisa sukses nanti mengupload aplikasinya kita ke Heroku, maka kita perlu login dulu di terminal ini melalui CLI-nya Heroku. Teman ya. Kalau nggak gitu kita nggak bisa push aplikasinya kita ini ke Heroku. Jadi kita harus login dulu. Memang kita sudah login di web browser, tapi kita belum login dia itu di command line gitu loh. Jadi saya coba aja Heroku. Jadi ini command line-nya dia. Kita tinggal login dulu. Heroku login. Terus enter aja. Nah dia akan buka browser. Maka terus kita tuh diminta login lewat browser gitu loh. Login. Ya kan, karena kita login, maka dia pun sekarang di CLI-nya kita sudah login, ya kan. Nah, CLI-nya sudah beres. Sekarang yang kita perlu lakukan adalah kita tinggal nge-push kodenya kita ini ke Heroku. Caranya tinggal seperti git push biasa, yaitu git push. Biasanya kan origin ya, master biasanya kan. Tapi kita ganti si origin ini, yaitu dengan si yang tadi kita tambahkan, yaitu Heroku. Jadi git push Heroku master. Nah, masalahnya saya membuat sebuah branch baru yang tidak master.
Jadi kalau misalkan saya push sekarang ini ya, deploy Heroku, ya, git push deploy Heroku, git push Heroku deploy Heroku, teman-teman bisa lihat dia hanya nge-push saja tapi dia nggak deploy, gitu loh. Dia nggak ngapa-ngapain, dia hanya nge-push saja tapi dia nggak deploy. Karena saya nggak menggunakan branch master untuk si Heroku ini. Sedangkan saya menggunakan yang namanya branch deploy Heroku. Nah, supaya dia deploy, kita perlu kasih tahu bahwa Heroku memang ini bukan branch master, tapi tolong deploy. Tapi tolong anggap ini sebagai master gitu loh. Makanya kita kasih tambahkan gini, master. Teman-teman bisa lihat sekarang ya. Ya kan, dia push. Nah, sekarang dia lagi deploy. Mudah-mudahan lancar. Oke, dia sekarang install semua dependensinya. Nah, sekarang dia bilang ada error. Apa dia maksudnya dia? Error while running Python manage display collect static no input. Oke, kenapa bisa begitu? A few moments later. Oke teman-teman, jadi sepertinya ada error barusan itu karena saya lupa memasukkan si dependensinya itu, si psychopeggy 2 itu ke requirement.txt teman-teman. Jadi beef freeze. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian itu deploy dari A sampai Z itu langsung jalan, itu nggak selalu seperti itu loh. Pasti ada aja ada error ini, error itu biasa ya. Saya pun seperti itu. Jadi saya tinggal tambahkan si psychopeggy 2 binary ini, tambahkan di sana. Kita commit dulu, git commit psychopeggy 2. Setelah itu kita coba lagi, yaitu git push Heroku master. Kita coba apakah ada error lagi. Mudah-mudahan kali ini dia sukses. Oke, sepertinya akan lancar. Oh ya, sekarang dia menjalankan si file migrasinya kita. Oke, done. Jadi sekarang kita tinggal cek dia di browser. Oke, mana dia URL-nya dia? Sini, di sini. Sekarang kita tinggal buka dia di browser. Mudah-mudahan dia sukses. 1, 2, 3. Dia jalan. Oke. Dia jalan. Kita coba ya. Misalkan deploy di Heroku. Beres dan dia tuh sudah berhasil. Ada satu yang kurang, yaitu kita kan kemarin bisa login di admin ya. Kita coba ya. Di sini, tapi sekarang kan kita belum buat si super usernya. Kita balik lagi ke terminalnya kita. Jadi kita juga bisa mengeksekusi perintah di dalam servernya Heroku dari localhost, teman-teman. Jadi caranya Heroku run bash. Jadi kan terminal gitu loh ya. Jadi kita enter aja. Kita lihat, ya dia connecting. Jadi kita perlu akses ke terminal karena kita tuh perlu menjalankan perintah Python manage.py create super user. Ya kan kayak kemarin tuh. Sebelumnya kita lihat dulu apa isi filenya. Saya juga penasaran. Nah, jadi kan teman-teman bisa lihat proyeknya kita udah ada di sana gitu loh. Jadi Python manage.py terus create super user. Kita enter. Saya nggak mau pakai username itu, saya mau pakai nama saja, misalkan Eka, ya pastinya Eka @test.com. Terus dia minta password, sekarang kita kasih aja yang sangat aman ya. Udah gitu. Oke, kita yesin aja. Sekarang kita sudah buat super user, maka sekarang seharusnya kita bisa login di web, teman-teman. Eka. Yeay, beres. Jadi seperti itu, teman-teman. Beres kan? Artinya lumayan gampang kan? Artinya memang di perjalanan itu pasti ada kendala-kendala kecil, tapi nggak masalah. Kita tinggal terus saja coba-coba itu pasti sampai dia berhasil gitu loh. Kita keluar dulu ya, exit. Oke, terus udah gitu kita jalankan di server lokalnya kita seperti biasa. Run server. Jadi run server. Bukan yang Gunicon ya, itu Gunicon tuh untuk production, untuk development tetap kita pakai yang run server ini. Kita ganti aja mana dia? Ini judulnya. Jadi kita ganti aja judulnya seperti ini. DJ dulu sini. Kita ganti misalkan DJ TD Heroku. Kreatif sekali kan?
sangat kreatif. Jadi ingat, setiap kali kita melakukan perubahan, kita harus commit dia dulu, yaitu git commit updated the title. Sekarang kita siap deploy lagi. Ya. Apaan sih DJDT itu? Apaan sih astaga. Udah, tapi nggak masalah ya. Yang penting saya hanya ingin mendemonstrasikan workflow. Artinya sekarang kita sudah punya aplikasi yang live di Heroku. Terus kita ingin melakukan perubahan apapun, misalkan nambah apa atau mengurangi apa, kita commit lagi, kita tinggal push. Jadi seperti itu. Sekarang kita udah beres. Kita lihat aja. Mana dia? Yang Heroku, yang dia. Kita refresh. Udah kan? DJDT Heroku. Nggak tahu apa maksudnya itu. Jadi sudah. Aplikasinya kita sudah beres terpasang di Heroku. Misalnya kita lihat di dashboardnya lagi, teman-teman bisa lihat ya apa lognya, rilis lognya kita seperti ini. Itu dia untuk deploy Django ke Heroku. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya, meskipun kita ada kendala tadi di pertengahan, tapi nggak masalah. Developer ya harus terbiasa dengan itu. Kalau developer ketemu masalah kayak gitu langsung nangis ya nggak usah jadi developer dah pokoknya. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini mungkin agak sedikit panjang, tapi nggak masalah ya. Artinya saya yakin kok step-stepnya itu mudah sekali. Kalau teman-teman misalkan ada yang kurang ngerti di bagian mana, silahkan komen di bawah. Kalau teman-teman like atau suka dengan video ini, belum subscribe, silahkan like dulu terus subscribe di channel ini, karena saya akan terus membagikan ilmu-ilmu yang menarik buat kalian semuanya hanya di channel Up Coding ini. Jadi sampai jumpa di kesempatan lainnya. Tetap semangat, tetap belajar, jangan menyerah. Happy coding, dan sampai jumpa.